Selamat datang kembali di channel The Happisties. Saya senang kembali berjumpa dengan kalian semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, diberi kesehatan, diberi rezeki, dan lain-lain. Oh ya, bila kalian ingin melakukan personal reading dengan saya sudah meletakkan infonya di YouTube. Oke, di hari ini saya melakukan pilihan kartu dengan judul Bagaimana Perjalanan Spiritual Saya. Bagaimana perjalanan spiritual saya? Mungkin dalam readingan ini akan keluar masalah-masalah yang kalian hadapi dan juga bagaimana memecahkan masalah itu. Hari ini saya tidak menggunakan kristal ya, menggunakan image, gambar dari kartu tarot. Seperti biasanya dari kanan ke kiri, pile 1 dengan gambar The Lovers. Pile kedua dengan gambar Ace of Swords. Pile ketiga dengan gambar Four of Swords. Oke. Pile 1 dengan The Lovers, pile kedua Ace of Swords, pile ketiga Four of Swords. Seperti biasanya menggunakan intuisi dengan baik, dengan cara pejamkan mata, tarik napas, hembuskan perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Buka mata, pilih kartu yang paling memanggil di hati kalian. Bila belum bisa memilih, bisa di pause videonya. Saya akan lanjut untuk pile pertama. Halo, pile pertama dengan kartu The Lovers. Dalam perjalanan spiritual kalian ini, pile pertama akan menemukan diri mereka, jati diri mereka sendiri, dan itu membuat perasaan bahagia dan menemukan cinta yang luar biasa, cinta akan diri sendiri, dan adanya saya melihat peningkatan pada self-love yang begitu bagus, adanya pemenuhan dan persatuan pada diri sendiri, dan adanya surrender pada dalam menjalani kehidupan. Dan saya melihat ini dari kartu ini, kalian dalam menjalani spiritual tidak sendiri, ditemani dengan para malaikat kalian dan spirit animal kalian. Kartu berikutnya ada Six of Cups, Wheel of Fortune, Eight of Coins, The Hangman, Eight of Swords. Oke, selanjutnya ada Star Mother. Saya merasakan untuk pile pertama ini angka 8 yang paling penting ya. Jump in, Hope, Priestess, Loosen your grip. Oke, pile pertama saya melihat kalian ini orang-orang starseed. Starseed banyak macam ya. Untuk pile pertama ini starseed Andromedan. Dan sebagian lagi dalam pile ini saya melihat
indigo ya, anak-anak indigo. Saya memberitahu dulu apa perbedaan indigo, pengertian indigo dan Andromedan Starseed. Starseed Andromedan adalah pencari kebebasan sejati, pejuang yang tenang, dan sering merasa cemas. Mereka, Andromedan Starseed, adalah benih yang sangat cerdas, penyayang, dan baik hati yang memancarkan frekuensi getaran yang sangat tinggi. Ini ya, dalam Andromedan Starseed ini, dia memiliki energi dan aura seperti anak kecil. Biasanya Andromedan ini mempunyai imun sistem yang sangat bagus ya, dan mereka bisa berpikir kreatif dan logis secara bersamaan, dan mendambakan kebebasan sejati, dan biasanya merasa terhubung dengan satu tempat di bumi secara khusus, atau sebagian lagi, kebanyakan ya, bukan sebagian, bepergian, berempati, biasanya merasa cemas, perasaan loss, dan merasa harga diri rendah. Mempunyai strong connection dengan water, air, dan alam. Tertarik pada kisah tentang tanah yang hilang dan peradaban. Starseed biasanya introvert ya, tapi tidak takut berbicara bila diperlukan. Menyukai spontan dan adventure. Ini adventure ya. Dan biasanya sebagian mereka menjadi guru atau pemimpin ya. Oke, selanjutnya indigo. Indigo biasanya memiliki aura biru royal ya. Anak-anak yang berbakat dengan misi yang jelas. Mempunyai intuisi yang kuat, kreatif, pembuat perubahan, penuh semangat, dan bisa fokus. Anak indigo juga bersifat keras kepala dan mempunyai kemampuan psikis. Dalam file 1 ini saya melihat kalian ada yang sudah mengetahui misi hidup, ada yang sudah mengetahui misi hidup kalian dengan bekerja keras siang dan malam. Saya rasakan itu, kurang istirahat. Sebagian lagi seperti ini ya, belum mengetahui misi hidup mereka. Dan saya melihat adanya disiplin pada diri sendiri, peningkatan pada self-care yang begitu baik, yang sangat meningkat. Dan selanjutnya kalian akan dibantu dalam perjalanan nanti. Kalian akan menemukan orang-orang sevibrasi, sejalan dengan kalian, dan saya merasakan kalian akan dibantu juga. Nah, bila kalian merasa lost pada diri sendiri, merasa down, merasa seperti perasaan khawatir yang berlebihan, disuruh dari kartu ini, mintalah, berdoalah kepada malaikat Tuhan kalian, spirit kalian, untuk membantu melepaskan, meringankan beban yang ada di dalam diri kalian. Nah, dari ini, kartu ini saya melihat juga dari beberapa kalian ini sudah terbebaskan dari sifat-sifat yang ada, sifat-sifat seperti ya, orang file pertama ini orang-orang perfeksionis ya, ingin sempurna semua. Tapi dengan sifat itu akan menghambat perjalanan kalian ya. Lakukan saja apa adanya, tidak perlu sempurna, karena di bumi ini Tuhan menciptakan manusia, tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Bila dalam pekerjaan kita ada melakukan kesalahan, tidak masalah, jangan dikhawatirkan, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar lebih baik lagi, lebih maju. Dari kesalahan itu juga sebagai guru untuk mengajari kita lebih baik lagi ke depan. Ada perasaan-perasaan seperti khawatir, takut, stres, suka melarikan diri dari permasalahannya, merasa pesimis. Saya melihat ya, ada trauma yang terjadi di kehidupan masa lalu, sehingga membuat kalian itu terikat, tidak bisa berpikir ke depan, menjadi stagnan. Ada beberapa dari kalian sudah
terbebas dengan hal-hal seperti itu. Oke, dari kartu The Hangman, ini saya melihat kalian sudah mengikuti, sudah surrender pada kehidupan, tidak lagi seperti yang dulu. Sebagian dari kalian, ada sebagian terbalik, masih melakukan perlawanan, masih ingin mengikuti, memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk kalian, tapi terus saja memaksa. Jadi itu salah satu hambatan dalam perjalanan spiritual. Orang pile pertama ini, jangan takut ya. Kalian mempunyai Wheel of Fortune, bintang keberuntungan yang selalu menemaninya. Sesusah apapun, itu pasti akan dibantu oleh spirit-spirit kalian ya. Asalkan tekuni, lakukan berdoa sebelum tidur, sebelum melakukan aktivitas di pagi hari, itu akan membantu kalian dijauhi masalah-masalah dan diberikan kemudahan untuk dalam menjalani kehidupan. Ya, pile pertama ini saya melihat lebih dari 5 ya, kalian mempunyai spirit animal dan mempunyai guardian angel yang kuat juga. Ya, di sini ada kartu Star Mother. How can you mother yourself? Bintang ibu, bagaimana kalian menjadi ibu pada diri sendiri. Dari kartu ini, kalian harus bisa menjadi ibu untuk diri sendiri. Harus memberikan kasih sayang, memperlakukan diri sendiri dengan lembut. Jangan keras bila waktunya untuk istirahat. Respect juga untuk diri sendiri. Bagaimana kalian merespek orang, lakukan hal itu terhadap diri sendiri. Karena pile 1 adalah jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang penuh kasih sayang, cinta. Dan Priestess, how are you being called to step up and lead? Pendeta tinggi wanita, bagaimana kalian dipanggil untuk melangkah dan memimpin? Adanya orang-orang yang mempunyai bakat menjadi pemimpin, healer, guru. Janganlah takut untuk menjalani tugas ini, karena sudah terpanggil, called, solve, give, and training. It's time to step up. Karena kalian sudah dipanggil dan telah melakukan pelatihan semacam ini, dan kalian adalah jiwa-jiwa yang dikarunia. It's time to step up. Waktu untuk melakukan tugas tersebut. Loosen your grip, coping mechanism, density, addiction, let God in. Janganlah takut, lepaskan genggaman, hilangkan addiction, biar Tuhan yang membantu kalian bila tidak lagi kalian bisa lakukan. Arti semacam kartu ini, kalian disuruh melakukan tugas. Saya lihat tugas ini tidak kecil ya, tugas yang besar. Tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu akan mengajar kalian lebih menjadi dewasa, lebih bertambah, lebih pintar, dan lebih matang, mandiri, dan menjadi orang sukses di masa depan. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Dari kesalahan itu menjadi guru yang terbaik di dalam kehidupan. Saya rasa seperti ini kalimatnya. Priestess, kalian adalah priestess. Ini, bila kalian tidak mempunyai pengalaman sesuatu dari pekerjaan itu, janganlah takut. Janganlah melakukan sesuatu yang bersikap negatif. Addiction itu seperti melakukan hal-hal yang kalau
Kalau di pikiran kalian sudah merasa stres atau frustasi, saya rasa dari beberapa kalian akan melakukan hal-hal yang ada sebagian saya lihat menggigit jari, menggigit kuku itu sangat tidak baik ya. Ada yang lari merokok, ada yang menghabiskan uang, membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak perlukan, dan ada sebagian mencari teman untuk bergosip hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan, semacam itu contohnya. Nah, coping mechanism. Coping mechanism itu seperti ini. Adalah strategi yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi yang menyebabkan stres dan trauma. Cara menghilangkan hal-hal negatif itu, saya kasih contoh ya, beberapa saja. Seperti berpikirlah positif, berusaha lebih tenang dalam menghadapi situasi yang kalian tidak inginkan dengan tarik nafas dan buang berlahan-lahan sebanyak 3 kali. Nah, dari situ kalian akan rileks. Dan ketiga, belajar menerima diri sendiri dan orang lain. Karena di dunia ini, saya bilang lagi ya, tidak ada orang yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Makanya kita hidup di masyarakat, artinya saling membantu. Dan terakhir, saya rasa pelajari kesalahan yang salah supaya tidak terulang lagi dan menjadi orang yang lebih baik ke depan. Sorry ya, file pertama ini lebih banyak kartunya dibandingkan file 2 dan file ketiga. Sewaktu saya men-shuffle kartu ini, saya minta satu. Tiap deck itu minta satu saja, tapi keluarnya dari deck ini keluarnya 2, dari deck yang ini keluarnya 2. Dari deck ini keluar 3, dari ini keluar 2. Jadi disuruh baca semuanya untuk kalian. Lanjut, ada kartu prosperity. File pertama, angka pentingnya angka 8. Ada hubungannya dengan ini, prosperity. Rewiring the nervous system. Ini kartu-kartu untuk healing kalian ya, file pertama. 2, alone time. Prosperity. Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Artinya kemakmuran. Kebutuhan materi disediakan saat mengikuti intuisi dan mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Suruh mengikuti intuisi kalian dengan baik dan melakukan manifest sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sebelumnya saya sudah bilang file pertama ini angka penting angka 8 ya. Prosperity. Saya lihat prosperity, pekerjaan, keuangan, relationship antara pasangan atau diri sendiri kalian juga bisa, keluarga. Kalian juga mempunyai spirit animal yang selalu melindungi dan menjaga untuk file pertama. Wow. Powerful. Energinya bagus. Oke, selanjutnya rewiring the nervous system. Ini kartu healing ya, kartu afirmasi. Dari kartu ini ada kalimat yang harus katakan setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan. Di sini ada find strength in surviving my traumas. Nah, dari kata ini kalian sebutkan ya, saya menemukan kekuatan dalam bertahan dari trauma. Saya menemukan kekuatan dalam bertahan dari trauma. Sekali lagi saya ulang, saya menemukan kekuatan dalam bertahan dari trauma. Ini kata afirmasi yang dapat menghilangkan
kalian dengan menyebutkan kalimat setiap hari. Dari rewiring the nervous system ini artinya pemasangan kawat di sistem saraf. Untuk healingnya dengan alam, dengan jalan-jalan di pinggir pantai, danau, di sungai, juga bisa lebih baik kalau ini ada mataharinya ya. Dari sinar matahari ini, satu, bisa menghilingkan diri kita sendiri. Dua, membantu memanifestasi. Dari kartu ini, ada file ke-1 ini, ada cakra-cakra yang belum balance, yaitu cakra heart chakra, solar plexus chakra, dan sacral chakra ya. Kalian bisa menggunakan batu kristal pada saat meditasi. Pada saat meditasi lebih bagus menggunakan kristal ball ya, atau kristal ini bentuknya tower. Biasanya saya menggunakan bentuk 2 kristal ini saja. Harus dipegang 2 tangan ya, seperti ini. Waktu saat meditasi harus memegang kiri kanan, harus memegang kristal ya, yang ukurannya sama. Walaupun beda warna tapi tidak masalah, tapi ukurannya sama. Atau bentuknya seperti tower ini. Saya punya, biasanya kalau yang bentuk tower saya lebih suka memilih amatis. Karena itu lebih dari intuisi saya lebih menyukai amatis. Nah, kalau menggunakan the tower seperti ini, dari kanan kiri memegang seperti ini waktu saat meditasi, kanan seperti ini. Bila kalian tidak mempunyai kristal, tidak masalah. Batu juga bisa sama. Batu juga bisa membantu juga seperti kristal, tapi hanya bisa dipakai sekali saja dan harus dikembalikan ke alam lagi, dan mengambil batu yang lain. Kristal sama batu harus di-recharge. Kalau tidak di-recharge, tidak bisa memberikan energi positif ke manusia. Heart chakra sampai mana ya? Lupa. Ya, file ke-1 ini heart chakra yang tidak balance, saya lihat heart chakra, solar plexus chakra, dan sacral chakra. Pada saat meditasi kalian menggunakan kristal warna. Untuk heart chakra memakai kristal ini, rose quartz. Ada banyak kristal untuk heart chakra, saya cuma ingat rose quartz saja. Dan kedua, contoh yang kedua, solar plexus chakra, kalian bisa menggunakan tiger eye. Dan ketiga, sacral chakra, bisa menggunakan batu kristal citrine. Selain itu, cara lain yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan chakra dengan cara memakai baju yang berwarna, untuk heart chakra merah muda dan hijau. Solar plexus chakra memakai baju berwarna kuning, sedangkan sacral chakra berwarna orange. Dari makanan juga bisa memilih makanan sesuai dengan apa yang kalian ingin untuk menyeimbangkan cakra-cakra kalian. Oke, saya rasa sekian dulu pesannya untuk file pertama. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Halo, file kedua dengan Ace of Swords. Ya, dalam perjalanan spiritual, adanya clarity di dalam pemikiran kalian, adanya kesuksesan dalam perjalanan spiritual, dan adanya kesempatan beristirahat lagi, adanya kesempatan
membebaskan diri kalian dari negatif attachment, negatif energi, dan juga dalam perjalanan spiritual melakukan berenang di alam ya, di alam terbuka, seperti pergi ke sungai, ke danau, di laut. Ada yang juga suka pergi di pegunungan. Oke, pesan apa lagi yang datang untuk pile kedua? Ada Three of Swords, Ace of Cups, Strength, Five of Cups, the World, Lemuria, dua, 4 atau 6 ya, flow like water. Dan earth pulsing. Dan dua kartu ini adalah kartu healingnya. Uncovering confidence. Dan yang terakhir, relationship harmony. Taruh sini aja. Oke. Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Lemuria itu nama dari suatu bagian, suatu tempat di bumi yang zaman dulu. Creating heaven on earth, menciptakan surga di dunia, dan itu sedang terjadi. Pile kedua, ini adalah orang-orang dari Lemuria. Saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Lemuria. Biasanya Lemuria atau dipanggil juga dengan Mu, yaitu salah satu tanah yang hilang di bumi, di mana surga benar-benar ada di bumi waktu sebelum diusir manusia dari Taman Eden. Kehidupan Lemuria, orang-orangnya bekerja dalam harmoni. Semua makhluk hidup di bumi ini dipandang sama dan ingin menghormatinya satu sama lain, dan tidak menyukai diskriminasi, dan mencintai alam semesta, melindungi alam semesta. Orang-orang Lemuria menyukai love, peace, dan unity, kecintaan, damai, dan persatuan. Ya, di sini ada angka 24, yaitu 6 ya. Dari pile kedua ini, saya melihat angka yang paling sering muncul itu angka 6 ya. Dari gambar ini, kalian melihat bentuk dari Lemuria waktu itu seperti gambar yang ada sekarang. Orang-orang Lemuria ini lebih suka menciptakan kedamaian daripada pertikaian atau permasalahan, dan lebih suka melindungi alam daripada merusak. Bila ada seseorang yang merusak alam, hati mereka terasa sakit sekali, pedih, ada kesedihan yang mendalam. Saya rasa seperti itu orang-orang Lemuria. Dan di samping itu mereka sangat suka juga, mereka sangat dekat pada binatang juga ya. Selain dekat pada alam, mereka juga sangat suka pada binatang. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan binatang. Itu kekuatan mereka waktu itu. Ya, dari perjalanan spiritual ini, pile kedua, saya merasakan
adanya sakit hati yang sangat pedih karena seseorang yang telah melukai kalian, dan juga dari perjalanan spiritual ini ada merasa kesedihan yang terus menerus, kepedihan hati dan kesedihan. Tapi saya melihat ada beberapa sudah tersembuhkan ya. Tidak ada rasa sakit lagi dan tidak ada kesedihan. Tapi jangan takut, semua itu akan terselesaikan dari perjalanan ini, perjalanan spiritual ini. Kalian akan file kedua akan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, dan kalian memiliki ini, cinta tanpa syarat. Dua kekuatan yang di dalam ini, di dalam diri kalian, akan menyembuhkan ini, hati yang luka dan perasaan yang sedih. Ini akan hilang, dan ini yang akan menyembuhkannya. Saya rasa tahu, ada beberapa yang tahu, ada yang tidak ya. Kekuatan ini di dalam kalian ini sangat besar sekali, dan ini juga kalian memiliki dua yang ini yang sangat besar di dalam. Wow. Dan akhirnya kalian menyelesaikan dengan baik. Adanya kemenangan. Permasalahan, saya lihat permasalahan yang kalian hadapi akan terselesaikan dengan baik. Dan itu menjadi kesuksesan perjalanan spiritual untuk file kedua. Dan ini file kedua dan file satu ini, kalian tidak sendiri ya dalam menjalani perjalanan spiritual. Kalian dijaga oleh spirit guide kalian, spirit animal dan malaikat penjaga. Jangan takut. Lihat ya, dari kartu ini kebanyakan spirit animal. Ada singa lagi, ada ini kepala banteng dan burung elang. Ada burung lagi. Kalian seperti ini perempuan yang digambar sini, dikelilingi sama apa ini, bunga. Ini artinya kalian diproteksi, dilindungi oleh para malaikat dan animal spiritnya. Dan saya melihat beberapa dari kalian, sering pergi ke alam, sering-sering melakukan perjalanan keluar, seperti pergi ke gunung, ke hutan, ada ke taman, ada yang suka tidur di tanah ya, di tanah alam situ. Ya, itu sangat bagus. Itu sangat cepat ya untuk menetralisir energi yang ada di dalam badan. Dengan tidur, terlentang di alam, itu sangat cepat. Bumi menyerap energi negatif dan memberikan energi positif ke badan kita. Ada juga saya melihat yang suka pergi ke taman, melihat-lihat bunga, itu juga sangat bagus. Dengan mencium bau-bau bunga juga itu akan menghilingkan diri kalian. Dan melihat-lihat bunga itu juga salah satu yang sangat bagus untuk menyembuhkan diri sendiri. Ada yang suka berenang di alam ya, pergi ke sungai, ke danau, ke laut ya. Itu juga salah satu cara yang bagus untuk menyembuhkan diri kalian. Tapi kalau untuk yang tinggal di luar negeri itu tidak selamanya bisa pergi ke laut untuk berenang, karena di luar negeri itu ada winter, ada fall, ada spring ya. Hal itu tidak mungkin untuk melakukan berenang di laut, di sungai. Salah satu cara yang paling tepat yaitu dengan cara berendam di
kamar mandi yang ada bathtubnya dan memberikan garam. Biasanya saya memberikan 1 sendok garam. Pakai garam yang besar, jangan pakai garam yang kecil. Pakai yang besar lebih bagus. Itu sama saja berenang di laut atau sungai atau river. Seperti itu. Dan saya melihat dari kartu ini, dari beberapa kalian suka sama bunga dan suka mengumpulkan kerang-kerang dari laut. Itu lakukan saja, karena bisa menghilangkan inner child kalian. Ada yang suka dengan bunga-bunga. Bila kalian suka melakukan garden, bisa lakukan di depan rumah atau di belakang rumah. Itu bisa juga salah satu cara menghilangkan diri kalian. Di sini ada kartu healing, kartu afirmasi untuk kalian untuk menghilangkan. Ini ada judul Uncovering Confidence, yaitu mengungkap kepercayaan. I am the missing piece that completes the puzzle of the universe. Saya adalah bagian yang hilang yang melengkapi teka-teki alam semesta. Saya adalah bagian yang hilang yang melengkapi teka-teki alam semesta. Saya ulang sekali lagi. Saya adalah bagian yang hilang untuk melengkapi teka-teki alam semesta. Kata-kata ini adalah kata afirmasi yang bisa membantu menghilangkan hati kalian dengan menyebut kalimat ini setiap hari sebelum melakukan aktivitas atau sebelum tidur malam. Oh ya, dari kartu ini saya bisa merasakan cakra-cakra kalian yang belum balance, yaitu untuk pile kedua, heart chakra kalian, dan solar plexus chakra. Bagaimana membalance-nya dengan bisa salah satu dengan cara menggunakan kristal. Kalau heart chakra, kristal rose quartz salah satunya, dan solar plexus chakra yaitu tiger eye. Dan ada beberapa lagi yang bisa membalance-nya, yaitu dengan cara memakai baju yang untuk heart chakra berwarna merah muda dan hijau, sedangkan solar plexus chakra berwarna kuning ya. Bisa juga dengan memakan makanan yang berwarna merah muda, hijau, dan kuning. Kartu healing berikutnya, ini ada pesan dari Archangel Raquel, relationship harmony. Malaikat, yaitu harmoni, hubungan harmoni ya. Archangel Raquel, we are angel are opening the hearts of everyone involved. Argument and conflicts are being resolved now. Malaikat membuka hati semua orang yang terlibat. Pertikaian dan konflik sedang diselesaikannya sekarang. Bila kalian sedang dalam permasalahan ini, minta para malaikat Raquel untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Kalian lihat di sini ada malaikat yang memegang bunga. File kedua saya lihat kalian bisa terhealing dengan bau-bau bunga atau melihat bunga ya. Lakukan saja. Kalau di dalam rumah, belilah bunga yang seperti ini yang ada potnya, letakkan di rumah. Itu bisa juga menaikkan vibrasi kalian, menghilangkan juga bisa. Sekian dulu pesan untuk file kedua, semoga bermanfaat. Bye-bye. Halo, file ketiga dengan kartu of Four Swords. Bagaimana perjalanan spiritual kalian untuk file ketiga? Ya, dalam perjalanan ini saya melihat
Untuk file ketiga lebih banyak melakukan istirahat ya, karena kalian telah melewati pekerjaan yang sangat besar, melewati konflik-konflik yang telah kalian selesaikan dengan baik. Adanya waktu untuk fokus dalam praktisi spiritual dan banyak melakukan relax di alam terbuka. Selain itu banyak melakukan meditasi ya, sering relax di alam terbuka juga. Kartu apa selanjutnya untuk file ketiga? Ada The Empress, Five of Swords, Six of Swords, The Hermit, Knight of Cups. Your life is a canvas. Get grounded. 11, connect with crystals. Unhooking the past. Dan yang terakhir, compassion atau kasih sayang. Oke, orang yang memilih pile ketiga ini adalah orang-orang empath. Ada sebagian highly sensitive, ada sebagian crystal children, ada sebagian shaman. Jenis empath yang paling kuat dan memiliki kebijaksanaan yang paling tinggi. Saya merasa untuk pile kedua ini dalam perjalanan spiritual kalian sudah suka bermeditasi di dalam rumah atau di luar rumah ya. Ada beberapa orang satu hari itu dia melakukan 2 kali. Dari gambar ini, kalian disarankan kalau bisa melakukan meditasi di dekat pohon ya, karena root chakra kalian kurang balance. Dengan bermeditasi dekat pohon akan membantu membalance root chakra. Your life is a canvas. Artist, manifestation, creative accountability. Kehidupanmu adalah sebuah kanvas, artis, manifestasi, dan kekuatan creativity. Kalian adalah orang-orang yang bisa melakukan manifestasi, bisa menciptakan ide-ide yang dari pikiran dan direalisasikan di dalam kehidupan. Dan ada beberapa orang adalah pemusik yang bisa membuat musik dengan bagus. Untuk file ketiga ini mempunyai jiwa-jiwa seniman. Ada yang bisa menyanyi, berdansa, pelukis. Kalian mempunyai jiwa-jiwa seni ya. Saya merasakan file ketiga ini kalian tidak perlu bekerja keras seperti dahulu ya, karena di dalam pikiran kalian hanya menciptakan ide-ide dan memanifestasinya ke kehidupan nyata itu sangat cepat. Sebagian dari file ketiga ini kalian sudah melakukan manifestasinya dengan baik dan itu terwujud di kehidupan nyata. Dan sebagian lagi ada yang belum bisa melakukan manifestasi seperti ini ya, karena masih terblokir dengan sifat-sifat negatif ya, seperti terlalu banyak mengkritik diri sendiri, adanya tidak merasa aman pada diri sendiri, konflik di dalam pikiran maupun dengan orang lain ya. Orang-orang yang kuat dalam hal manifestasi adalah file ketiga.
Ada yang sudah terbebaskan dari konflik di dalam diri sendiri ataupun dengan orang lain. Ada yang masih belum ya, masih seperti ini. Masih menghadapi masalah itu. Tapi jangan khawatir. Kartu ini mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Semua kalian file ketiga akan melaluinya dengan baik. Dan menjadi orang yang lebih lembut, penuh kasih, adanya cinta di dalam diri, membuka hati untuk mencinta dan dicintai lagi, menjadi seorang Knight of Cup. Dalam perjalanan spiritual ini kalian menjadi seorang hermit, selalu melihat ke dalam diri sendiri. Ketiga ini disuruh kalian connect with crystal, karena kristal itu memberikan positif energi ke manusia, yaitu salah satu ini ya, batu kristal rose quartz dapat meningkatkan self love dan juga membalance heart chakra. Saya diberitahu kalau batu yang ada di luar sana, batu itu juga bisa membantu memberikan positif energi ke badan, juga seperti sama kristal. Setelah dipakai, kembalikan ke alam, karena batu itu hanya digunakan sekali saja. Oke, di sini ada kartu healing afirmasi. Unhooking the past, membongkar masa lalu. Kalimat ini adalah kalimat afirmasi yang bisa menghilingkan diri kalian sendiri. Ini disebut pada saat kalian mau tidur malam dan sebelum melakukan aktivitas di pagi hari. There is nothing to regret when I learn from my past. Tidak ada yang perlu disesali saat saya belajar dari masa laluku. Tidak ada yang perlu disesali saat saya belajar dari masa laluku. Sekali lagi, tidak ada yang perlu disesali saat saya belajar dari masa laluku. Dan yang terakhir ada kartu compassion dari Archangel. Compassion, kasih sayang. Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. Lembutkan hatimu sehubungan dengan situasi ini dan semua orang yang terlibat, termasuk dirimu sendiri. Yaitu, berdoalah kalian ke Archangel Zadkiel, mintalah kepada dia untuk melembutkan hatimu dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, dari kartu ini saya melihat, sekali lagi ya, adanya ketidakseimbangan cakra untuk file ketiga, heart chakra sama root chakra. Kalau root chakra disarankan kalian kalau bisa bermeditasi di dekat pohon ya, itu sangat cepat membalanskan root chakra kalian. Seperti gambar ini ya, dua orang duduk di dekat pohon. Pohon sangat membantu menghilingkan diri kita. Dan juga salah satu cara lain dengan menggunakan kristal saat meditasi, batu juga bisa pakai. Pilih yang agak seperti bola atau balok, itu bagus, atau seperti ini. Sebelum pakai, image dulu kalau batu itu bisa memberikan positif energi, seperti memberikan self care, memberikan balance pada chakra heart chakra kalian atau solar plexus chakra misalkan. Bayangkan dulu, setelah itu pakai pada saat meditasi dan kembalikan ke alam, karena batu hanya dipakai sekali saja. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Bye bye.